Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membuat materi pembelajaran dengan menggunakan e-learning. Pertama yang kita lakukan adalah membuka website SMA Negeri 1 Loh Bener sch.id, kemudian klik enter, maka akan keluar seperti ini, Bapak Ibu. Berikutnya adalah kita klik e-learning. Ini adalah program kegiatan belajar di SMA Negeri 1 Loh Bener. Maka tampil seperti ini. Kemudian Ibu Bapak masukkan username dan password. Ini yaitu tanggal lahir saya, kemudian di depannya adalah huruf G, dilanjutkan dengan tanggal lahir. Oke, kita login. Oke, ini adalah pertemuan saja cukup sampai ke ulangan harian. Nah, di pertemuan 1 ini saya hanya materi gerak rotasi. Kita coba add aktivitas research, kita kasih di sini assignment, penugasan kepada anak untuk membaca materi yang saya buat. Kita add. Oke, teman 1 saya perintahkan anak untuk membaca. Saya namakan materi gerak rotasi. Saya tuliskan di sini, bacalah pelajarilah dan kerjakan soal latihan yang ada. Jika tidak bisa komunikasi dengan WA. Komunikasi dengan Bapak lewat WA. Oke. Kemudian kita kasih di sini materinya, add file. Nah, kita pilih materi. Saya ada di sini tadi materinya. Di laptop saya ada di sini. Materinya ada di nah, ini KBM Maman. Nah, di sini materi fisika. Nah, di sini ada PowerPoint. Nah, saya bikin PowerPoint. Nah, ini materinya. Gerak melingkar rotasi. Ini cuma 570 KB. Maksimalnya 2 mega. Ini muat. Oke. Cocok. Kalau di bawah 2 mega, maka awalnya 2 mega lebih, 2,5, 2567. Saya buat, diganti, di rename, diedit menjadi sekian. Oke. Ada beberapa PowerPoint yang ada di sini dihapus untuk menjadi lebih kecil ukuran size-nya, jadi lebih kecil. Oke, sudah cocok, kita open. Kita namakan di sini save as materi gerak rotasi. Oke. Kemudian upload this file. Kita upload. Oke, sudah ada di sana. Kemudian kita displaykan ininya. Kemudian anak suruh baca di tanggal katakanlah nanti 23 jam 8 pagi, dan cut off-nya kita berarti enable di sini. Cut off-nya di tanggal 23 juga. Karena besok jadwal saya.
di jam 14 ini, 14.00 jam 2. Oke. Sip. Save and return to choose. Oke, kita klik. Save and return course. Nah, oke, sudah di sini. Nah, lihat di sini. Pelajarilah, kerjakanlah soal latihan yang ada jika tidak bisa komunikasi dengan WA. Nah, di video pembelajaran di pertemuan kedua, saya ingin mengirimkan video pembelajaran. Masih sama, assessment. Kita add. Oke. Nah, di sini saya ingin perintahnya adalah video pembahasan soal gerak rotasi. Nah, di sini simak dan perhatikan cara mengerjakan soal gerak rotasi. Oke, kita tampilkan display of page. Oke, nanti anak bisa membaca ini. Kita tanda seru. Oke, biar dia dapat perhatian lebih, seru 3 kali. Kemudian kita kirimkan videonya. Kita lihat dulu sumber videonya besar tidak. Saya ada di sini ya. Videonya ada di sini. Kita lihat dulu videonya. Oke, video yang sudah saya buat, alhamdulillah sudah cukup banyak. Ada di sini, Camtasia. Di membuat periode harian, ukurannya 3. Wah, cukup besar videonya, lebih dari 2 mega. Berarti tidak bisa. Kita harus mengirimkan link saja. Oke, jadi ini nggak bisa, nggak jadi. Kita balik lagi. Jadi nggak jadi, kita nggak jadi ngirim video. Kenapa? Karena terlalu besar ukurannya. Di sini ukuran video maksimum 1000 m. Oh, masih bisa ya, masih bisa. 1000, ini ukurannya 1000 m, berarti bisa. Oke, kita ulang kirim video. Kirim video 1000 m, 1000 mega, berarti 1. Besar ya, cukup besar. Oke, kita kirim videonya. Oke, kita choose di sini. Nanti suruh video. Oke, kita dokumen tadi ya. Kemudian Camtasia, ini video pembelajaran itu ada di sini. Nah, ini videonya. Oke, kita berikan. Karena memenuhi syarat kita kirim. Kemudian kita tulis di sini video pembahasan soal gerak rotasi. Oke, upload. Oke, mudah-mudahan sukses. Cukup lama karena videonya 38 MB, 8 mega, 38.000. Cukup besar ya videonya. Mudah-mudahan bisa. Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat
ketika kita membuat pembelajaran di e-learning, maka harus dipersiapkan dulu materi-materi yang akan ingin kita sajikan di e-learning. Ketika pertemuan satu materinya sebuah PowerPoint, kita siapkan PowerPoint-nya. Kalau ingin kita buatkan di pertemuan 2 kita buat video, ya kita siapkan videonya. Di pertemuan ketiga kita akan adakan penilaian, kita siapkan soal-soal penilaiannya, seperti itu. Nah, rencana saya juga seperti itu. Pertemuan 1 tadi sudah bentuknya PowerPoint, anak suruh baca. Di pertemuan 2 itu anak memperhatikan video tutorial pembahasan soal, karena di pertemuan 1 ada soal yang harus dibahas anak, dan kemungkinan besar anak akan bertanya-tanya gitu. Oke, kita buat kalendernya Senin depan tanggal berapa ya? Oh, karena tanggal 24 ya. 24. Senin 24. Senin 24 jam 8. Oke, sampai ini enable diganti. Ya, anak melihat di hari Senin 24 Senin jam 8 sampai jam 2 sore. Oke. Berikutnya kita save and return to course. Return to course, kita balik lagi, kita save dan balik lagi ke kelas di awal tadi. Oke, kita berhasil mengirimkan video. Ya. Alhamdulillah sudah hasil. Ini videonya. Videonya ada di sini. Anak bisa klik. Kemudian di terakhir, di pertemuan ketiga kita berikan soal ulangan. Nah, kita assessment lagi. Kita add lagi. Kita add. Kemudian kita siapkan soalnya. Nah, di sini kita tuliskan dengan huruf besar ulangan harian. Ulangan harian. Ulangan harian. Oke. Sini kita perintahkan ke anak kerjakan soal ulangan harian berikut dengan jumlah soal 4 pilihan pada masing-masing 20 poin dan 1 soal uraian 20 poin. Jadi total 100 poin. Oke ya, oke. Kita display, tampilkan. Kita perintahkan lagi dikerjakan garis dikerjakan di buku tugas, dikumpulkan di sekolah. Oke. Kumpulkannya tanggal Senin depan. Senin depannya berarti tanggal 31 Agustus. Paling lambat 31 Agustus 2020. Oke.
Kemudian kita ambil soalnya. Kita pilih soalnya, kita choose. Soalnya ada di, kita cari di sini, sudah saya siapkan soalnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita harus menyiapkan soal-soalnya, videonya, materinya. Ada di sini. Kemudian bank soal, kemudian semester 1, kemudian di kelas 2 fisika. Oke, di sini sudah ada soal yang saya buat. Nah, ini soalnya. Oke, soalnya ini soalnya adalah ada, oke, ada 4 soal PG dan 1 soal uraian. Soal ulangan harian. Oke, kita upload di slide. Nah, Ibu udah ada tampil di sini. Nah, ini kita kasih waktu tanggal 31 tadi, 31 Agustus. Ini juga sama, jam 8. Itu mengajarkan. Saya tunggu di sekolah jam 8. Ini diganti sampai tanggal 31 Agustus sampai jam 12 saja. Jam 4, jam 2 sore. Oke, nah, seperti ini ya. Itu udah ada di sini soalnya, ulangan hariannya sudah masuk, dan kemudian kita save and record. Oke, jadi bentuk soalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini jadi sudah disiapkan soalnya, bentuknya seperti ini, berupa pilihan ganda 4 dan 1 soal uraian. Nah, ini soal-soal tadi itu. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Saya sudah membuat untuk kelas IPA 1 ini ada 3 pertemuan dan 3 pertemuan komplit ya, materi, video tutorial pembahasan soal, kemudian soal ulangan harian. Saya kira cukup untuk kelas IPA 1. Untuk kelas IPA 2 sama, kita pakai copy ini kan, A besar A kecil 19 20 10 0 15. Kita ke sini lagi. Ini paste di sini, klik kanan, paste, ada paste, pas. Oke, kita login. Kemudian login. Nanti akan tampil tampilan punya Lydia. Nah, ini tanda bahwa ini punya Lydia. Ada namanya. Lydia Stefani Aulia di sini. Berarti ini adalah saya menjadi siswa nih. Saya ingin membuat video apa sih yang bisa dilakukan oleh siswa di kelas 11 fisika saya gitu. Kan saya sudah membuat materi di kelas fisika, dan sekarang dari materi yang dibuat guru itu apa yang bisa dilakukan siswa di kelas e-learning. Oke, kemudian kita cari pelajaran fisika. Nah, ini pelajaran fisika. Nah, di sini karena Bapak gurunya sudah membuat materi, maka akan ada materi di sini. Nah, materi gerak rotasi bagi siswa, maka ya diklik materinya. Di sini ada deskripsinya. Pelajarilah. Maka Bapak Ibu guru yang saya hormati, tolong ketika membuat atau ya mengisi konten materi di e-learning, deskripsinya harus jelas. Di sini deskripsinya adalah, waktu saya bikin adalah, pelajarilah dan kerjakan soal-soal latihan yang ada. Jika tidak bisa gunakan komunikasi dengan WA. Nah, di sini anak bisa membuka materinya. Di sini sudah saya sediakan bentuknya PowerPoint. Nah, akan sambil seperti ini. Perintahnya jelas, anak suruh mempelajari
dan mengerjakan soal yang ada di PowerPoint. Kemudian yang dilakukan anak adalah ini timelinenya besok ya, Sunday tanggal 23 Agustus ya. Sekarang saya buat malam, jadi ada timing 11 menit lagi ya, 11 jam lagi ke depan. Belum saatnya memang, tapi nggak apa-apa, saya punya rencana bukan video ini untuk menunjukkan saja apa sih yang bisa dilakukan siswa ketika masuk ke dalam kelas e-learning. Kemudian ya diunduh materi PowerPoint-nya, diklik, nanti akan tampil unduh. Nah, ini mengunduh. Makanya ketika membuat materi jangan terlalu banyak, karena akan memberatkan siswa. Nah, kemudian siswa hasil unduhannya dibuka, nanti siswa bisa mempelajarinya. Nah, ini materi geraknya. Nah, ini yang mereka pelajari, yang ada di sini hasil unduhan tadi itu, dan seterusnya dipelajari. Kemudian apabila lagi yang bisa dilakukan siswa, yaitu kan perintahnya jelas hanya mempelajari dan mengerjakan soal. Kemudian yang dilakukan siswa pertemuan berikutnya adalah, kita lihat di kelas fisika, pertemuan 1 hanya untuk mempelajari. Di pertemuan 2 ketika saya membuatnya adalah video pembelajaran. Nah, ini pertemuan 2 jelas di sini video pembelajaran. Perintah saya di deskripsi itu adalah simak dan perhatikan cara mengerjakan soal di graf rotasi. Ada di video ini. Maka siswa mempelajarinya di sini. Klik, dibuka videonya, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, perintahnya jelas, simak dan perhatikan cara mengerjakan soal. Ketika diklik videonya, maka akan terunduh. Nah, ini hasil unduhannya. Oleh karena itu, jangan terlalu besar video yang Bapak Ibu buat. Yang cukup sederhana saja. Kapasitasnya atau size-nya jangan terlalu besar, karena akan membebani siswa. Maka sebaiknya setiap pertemuan di minimize, maksudnya di setting seringan mungkin supaya siswa tidak memberatkan siswa. Kemudian yang bisa dilakukan lagi adalah di pertemuan ketiga nanti itu ada ulangan harian. Nah, ini sama. Klik ulangan harian. Pertemuan 3. Klik ulangan harian, maka yang terjadi pada siswa adalah akan tampil perintah yang saya bikin ketika saya membuat. Ketika saya buat deskripsinya adalah ini, kerjakan soal ulangan harian berikut dengan jumlah soal 4. Sangat jelas ya, ada 4 soal, kemudian 1 soal uraian. Nilainya 20 poin setiap soalnya, jadi totalnya 100 poin. Perintah saya jelas di sini, kerjakan di buku tugas, dikumpulkan di sekolah, paling lambat tanggal 31 Agustus minggu depan. Nah, anak ketika mau mengerjakan ini, anak klik ini, nanti akan terunduh. Di sini. Nah, ini terunduh di sini. Nah, soalnya diunduh sama anak, baik menggunakan HP maupun menggunakan laptop akan sama, akan terunduh. Maka akan tampil soal seperti ini. Ya, hasil unduhannya. Nah, perintah saya adalah dari soal ini anak itu dikerjakan, kemudian dijawab di buku tugas, kemudian buku tugasnya dikumpulkan ke sekolah biar ketemu saya sekolah. Karena ada pembahasan, saya tidak yakin anak itu bisa mengerjakan otodidak soal-soal seperti ini. Maka saya membuat soal sengaja di bentuknya PG dan esai dengan cara mengerjakannya, kemudian kita koreksi sekaligus juga memberi pembelajaran langsung ke anak ketika mereka datang ke sekolah. Kalau jawaban mereka benar ya bagus, kalau nggak diberi jawaban mereka salah ya kita perbaiki di depan mereka supaya mereka bisa memahami. Oke, itu yang bisa dilakukan anak di sini di kelas di e-learning. Saran saya Bapak Ibu ketika membuat tugas di e-learning jangan terlalu
berat, size-nya, ukurannya, dan lebih gede. Nah, hal yang lainnya adalah siswa bisa chat dengan gurunya di sini. Nah, ini dilakukan ketika belajar pagi. Chattingnya dilakukan ketika belajar pagi. Sekarang kan belum ada kegiatan belajar, masih karena memang disettingnya untuk besok pagi, maka nanti ini aktif di kegiatan belajar pagi. Jadi selama di jamnya itu anak bisa komunikasi antara guru dengan siswa. Oke, saya kira itu yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau misalkan anak itu sudah selesai belajar, maka logout ya tinggal diklik di sini, logout, diklik di ujung ini di Lydia Stephanie Aulia, ini ada klik, tidak akan tampil menu logout. Ya, ini tuh. Kalau belum selesai ya dilanjutkan ke materi pelajaran yang lain. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya banggakan, Bapak kali ini akan mencoba bagaimana cara seorang siswa menjawab tugas yang diberikan gurunya melalui e-learning. Kemudian di akhir nanti juga akan bagaimana guru memberi nilai hasil dari jawaban siswa di e-learning. Yang pertama kita buka alamat websitenya, kemudian kita masukkan seperti biasa password dan username-nya. Ini kita masukkan passwordnya, username-nya. Ini punya Musdalifah kelas 11 IPA 1. Bapak minta password dan file username-nya. Kemudian login. Kemudian Ananda Musdalifah akan muncul namanya di sini. Ini menandakan atau menunjukkan bahwa Ananda Musdalifah sudah aktif, sudah bisa masuk login di halaman website sekolah dan di e-learning. Kemudian Ananda Musdalifah masuk ke kelas fisika IPA 1 karena ada ulangan harian yang harus dikerjakan oleh Ananda Musdalifah. Kemudian cari ulangan hariannya di pertemuan keberapa? Nah, ada di sini. Oke. Selanjutnya yang dilakukan oleh Ananda Musdalifah adalah mengerjakan soalnya. Ada soalnya di sini, kemudian ada perintah dari gurunya, dan yang dilakukan hal pertama oleh Ananda Musdalifah adalah mengunduh soalnya. Klik soalnya berupa dokumen Word. Unduh soalnya. Kita unduh oleh Ananda Musdalifah soalnya. Kita tunggu sambil menunggu. Nah, ini saya sudah masuk sini, ada di sini hasil unduhannya, dan kita buka hasil unduhannya. Setelah nanti diunduh, Ananda Musdalifah nanti akan di sini add submission. Nah, nanti melewat inilah Ananda Musdalifah bisa memberikan jawaban. Nah, jadi sebelum ke admission memberikan jawaban, Ananda Musdalifah harus mengerjakan dulu soal yang sudah diunduh tadi. Ya, harus mengerjakan dulu soal yang sudah diunduh tadi. Nah, kita buka soal yang diunduhnya, kita jawab dulu. Ananda Musdalifah jawab dulu, kemudian setelah Ananda Musdalifah jawab, di rename, di save as jawabannya. Nah, Bapak tunjukkan nanti caranya bagaimana.
Oke, kita jawab dulu, kemudian nanti di save as, diganti namanya jawaban ulangan harian fisika Ananda Musdalifah gitu. Pokoknya dikasih rename, dikasih nama baru menjadi jawaban ulangan harian fisika dengan nama anak yang bersangkutan. Oke. Nah, ini sudah mulai tampil soalnya, sudah yang diunduh tadi sudah dibuka. Oke, inilah soalnya. Ini soal persiapan UTS penilaian tengah semester. Karena bentar lagi kita mau UTS, maka Bapak berikan soal untuk persiapan ke sana, ke UTS. Ini jawabannya adalah C. Oke. Kemudian nomor 2 juga sama, Anda Musdalifah hitung dulu, kemudian ternyata jawabannya B. Nah, oke, jawabannya B ternyata kita ganti warna biar gurunya tahu bahwa itu jawaban yang dipilih oleh Ananda Musdalifah. Berikutnya ini jawabannya setelah dihitung jawabannya E, misalkan jawabannya E setelah dihitung. Oke. Kemudian yang nomor 4 ternyata jawabannya adalah A. Oke. Ternyata jawabannya A setelah dihitung oleh Ananda Musdalifah. Kemudian ini jawabannya biasa, seperti biasa mengerjakan soal fisika. Ini ada diketahuinya apa, kemudian ditanyakannya apa, jawabannya apa. Menjawab, ternyata jawabannya adalah 20 radian per second misalkan, karena yang ditanyakan adalah kecepatan. Nah, setelah menjawab ini, Ananda Musdalifah menyimpan jawaban ini, simpan, kalau bentuknya bahasa Inggris save as ya, save as atau simpan sebagai. Nah, nanti ketika disimpan diganti namanya. Ini kan soal awalnya namanya soal ulangan harian, diganti menjadi jawaban ulangan harian 1 fisika Musdalifah. Nah, itu ya. Oke. Perhatikan, karena nanti ini akan dikirimkan, perhatikan nama filenya ini jawaban UH1 fisika Musdalifah. Kemudian ini disimpan di mana? Ini. Nah, dalam hal ini dalam video ini disimpan di sini, di download ya. Oke, simpan. Simpan. Sudah tersimpan. Ya, ini sudah tersimpan, sudah berganti nama di sini jadi jawaban ulangan harian 1 Musdalifah. Oke, kita close. Nah, selanjutnya adalah Ananda Musdalifah mengirimkan jawaban. Caranya adalah, ini perhatikan caranya adalah, Ananda bisa komentar dulu sini. Komentar dulu. Pak Maman, saya sudah mengirimkan jawaban ulangan harian 1 fisika. Terima kasih. Save comment. Nanti komentar ini akan nyampe ke Bapak. Nanti Bapak jawab seperti apa nanti gitu. Nah, kemudian yang dilakukan berikutnya adalah submission, mengirimkan jawaban. Add submission, klik add submission, yang ini, diklik add submission. Nah, oke. Kemudian kita cari filenya. Nah, ini kita cari file yang tadi itu, jawaban yang tadi sudah dijawab oleh Ananda Musdalifah. Klik file. Nah, kemudian nah, ini choose filenya, dipilih. Tadi ada di mana? Di download ya, di download di sini. Kemudian apa lagi nama filenya? Jawaban Musdalifah ya. Jawaban C ya, berarti C. Banyak sekali.
C H I J K L. C berarti sini. H I J. Nah, ini. Nah, ini kan nih. Jawaban ulangan harian 1 Fisika Musdalifah. Klik. Ya, ini kirim. Ya, ini kan yang akan kita kirim. Kemudian open. Jawaban ulangan 1 Fisika Musdalifah. Nah, yang sudah nyampe sini, kemudian save as. Di save as-nya boleh sama dengan itu. Jawaban ulangan harian 1 Fisika Musdalifah. Musdalifah. Nah. Selanjutnya upload this file. Upload this file. Nah, akan nyampe ke sini. Nah, sampai ke sini. Kemudian simpan di save. Oke. Oke, selesai sudah menyimpan mengirimkan jawaban. Oke, selesai ulangannya. Ananda Musdalifah selesai juga belajarnya. Kemudian yang dilakukan Ananda Musdalifah adalah logout. Keluar dari e-learning karena sudah selesai belajarnya. Oke, berikutnya bagaimana guru bagaimana guru mengoreksi jawaban dari Ananda Musdalifah. Nah, berarti nanti Pak Maman masuk ke sini. Pak Maman, ini username-nya Pak Maman, kemudian guru fisikanya Pak Maman. Ini passwordnya, kemudian login. Nah, yang dilakukan oleh guru fisikanya, gurunya Musdalifah adalah mengoreksi jawaban dari Musdalifah. Caranya kita buka kelasnya Musdalifah di kelas IPA 1. Oke. Kemudian kita lihat di ulangan. Nah, di sini. Dan di sini adanya. Kemudian kita lihat. Nah, di sini. Di sini sudah ada submission-nya. Tuh. Ada 2 orang, yang pertama Lydia, yang kedua Musdalifah. Lydia sudah dikoreksi, Musdalifah belum. Nah, kita lihat yang sudah mengirimkan. View all submission. Lihat yang sudah mengirimkan jawaban. Tadi yang sudah, langsung saja ke Musdalifah. Musdalifah ada di mana? Ini sampai Gina, berarti geser lagi ke 2. Kolom yang kedua kita cari. Ini ada Lintang, Nelan, Naam, Nuryani, Putri, Rani, Supriyadi. Yang belum ada Musdalifah. Ke yang ketiga. Nah, di sini ATP Yulidia Musdalifah. Nah, ini ada Musdalifah. Oke. Di Lydia sudah Bapak koreksi ini nilainya. Di Musdalifah belum dikoreksi. Kita berikan nilai. Oke. Sebelum memberikan nilai, kita koreksi dulu kan. Nah, ini ada di sini. Jawaban yang dikirimkan Musdalifah itu ada di sini. Klik dulu, dibuka, diunduh dulu, dilihat, dikoreksi. Oke, kita lihat dulu jawaban Musdalifah seperti apa. Dikenalnya anaknya pintar, jadi coba kita lihat jawaban Musdalifah. Oke, setelah dilihat, sambil menunggu, minum dulu. Oke, kita lihat jawabannya, kita koreksi jawabannya, kemudian kita beri nilai.
sambil menunggu. Nah, ini jawaban dari Ananda Musdalifah. Saya lihat kunci jawabannya. Dilihat kunci jawabannya. Nah, oke, ambil diperhatikan kunci jawabannya. Jawaban Musdalifah C. Oke, jawaban Musdalifah C. Oke, nomor 2-nya B. Kita lihat kuncinya. Oh ya. Nomor 3, nomor 4, nomor yang uraian juga sama. Kita lihat kunci jawabannya. Oke, sudah dilihat, kita beri nilai. Ternyata salah satu di langkah-langkah uraian di PJ-nya kita beri nilai 90 untuk Ananda Musdalifah. Oke. Kemudian setelah kita beri nilai, setelah kita koreksi, kita beri nilai, kita juga boleh komentari. Nah, tadi di sana komentarnya Ananda adalah, Pak Maman, saya mengirim jawaban 21, terima kasih. Jawaban gurunya adalah terima kasih juga, terima kasih. Semoga nilainya bagus. Save komen. Oke. Nah, saya udah kasih nilai 90 untuk Ananda Musdalifah. Nah, kemudian bagaimana nilai ini bisa dilihat siswa? Setelah dinilai, kita save change. Save change. Ada klik save change. Save change. Kemudian kita klik OK. Klik OK. Klik OK. Oke. Sudah. Saya kira sudah tersimpan. Oke, kita balik lagi ke kelas IPA 1. Nah, di sini untuk memastikan nilai yang sudah diberikan nyampe tidak ke siswa, kita lihat grade di sini. Di kelas IPA 1, kita lihat grade-nya. Grade-nya nilai-nilai yang sudah kita beri nilai berdasarkan anak yang sudah mengumpulkan. Nah, jadi namanya Musdalifah. Nah, ini Musdalifah. Kita lihat Musdalifah. Nah, ini Musdalifah. Di kegiatan, ini kegiatan keaktifan ya. Ini nilai keaktifan, dan nilai untuk ulangan tadi saya ada di sini. Nah, ini muncul nilai Musdalifah 90. Dan ini adalah nilai Lydia 80. Baru ada 2 siswa yang mengerjakan ulangan harian fisika. Atau kendalanya apa? Mungkin kendalanya nggak bisa mengirimkan jawaban. Maka tolong video ini berikan ke siswa, share ke siswa, share juga ke teman-teman guru. Karena di video ini juga ada bagaimana siswa memberi jawaban, bagaimana guru mengoreksi jawaban. Oke, saya kira cukup jelas. Saya cukupkan sampai di sini video tutorial ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.